Sibuk ngapain nih? Lagi baca-baca, Baca apa tuh? baca cerpen. Oh, untuk apa BTW? BTW. BTW. Untuk ngejuri, menilai cerpen. Jadi juri ya berarti. Udah berapa cerpen yang udah dibaca? Berapa ya? 20. Banyak sebenarnya, 20 itu masih sebagian. Sebenarnya ini cerpen-cerpen yang masuk sudah diseleksi di juri dalam. Apa itu juri dalam? Itu juri intern panitia sendiri. Jadi kemudian saya dan Mbak Muna itu jadi juri terakhir. Jadi cuma 50. Jadi nggak banyak karena sudah diseleksi oleh juri dalam tubuh. Itu lombanya dalam rangka apa? Ini yang ngadain lomba Van Bahasa. Jadi Van Bahasa ini semacam platform untuk lomba sastra. Lomba sastranya itu cerpen dan puisi. Setahunnya mereka bisa bikin lomba atau menyelenggarakan lomba lebih dari satu. Ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali mereka menyelenggarakan lomba. Jadi memang itu kerjaan mereka. Platform Van Bahasa. Itu untuk kategori umum ya kategorinya? Se-Indonesia umum, pesertanya umum. Biasanya cerpennya bebas atau puisinya bebas. Gitu. Kalau saya sendiri memang sudah rutin di situ tiap tahun lah gitu. Jadi juri tetap ya? Bukan juri tetap sih, ada kontrak jadi juri tetap itu enggak. Cuma memang tiap tahun diminta untuk jadi juri karena memang mungkin mereka merasa enak. Udah cocok gitu ya? Udah merasa cocok, nggak ribet, nggak kemenyek gitu kan. Itu deh. Agung pernah ikut lomba nggak? Pernah, tapi kalau sastra Enggak. Lomba balap karung gitu ya? 17-an gitu ya? Lomba apa biasanya, Gung? dulu waktu SMP memang pernah ikut Olimpiade PNS, pernah lomba lomba agama juga pernah sih di kampus UMM. Gimana lomba agamanya tuh ngapain? Sholat? Kaji ya? Juga itu digabung sama ilmu sains biologi IPA. Agamanya? Iya, jadi independen, nggak murni agama. Nggak murni agama ya? Agamanya nggak murni ya? Udah ternoda gitu. Di UNER juga pernah. Lomba apa itu? Sama nih, hampir sama nih, sains IPA. Itu dihubungkan dengan agama? Ya. Bukan UNER tuh ya? Bukan IAIN atau UIN atau STAIN, tapi UNER. Agama dihubungkan sama sains tuh gimana emang? Ya sebenarnya begini, nggak cuma di Islam ya, tapi juga ada di Kristen juga. Itu agama dihubungkan dengan sains. Misalnya dalam kitab suci ini sesuai dengan penemuan ilmiah, misalnya seperti itu. Oh, Big Bang itu misalnya sudah tercantum di dalam Al-Quranul Karim dan sebagainya. Jadi dicocok-cocokin, meskipun menurut saya itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena sains itu terus-menerus berkembang. Katakanlah misalnya ada satu ayat yang dihubungkan dengan fakta ilmiah tertentu. Nah, Jamet lewat. ada satu ayat yang dihubungkan dengan fakta ilmiah tertentu. Dah merasa cocok sudah. Tapi kan realitas atau fakta ilmiah itu selalu berkembang. Itu berisiko. Jadi menurut saya memang harus dibiarkan di tempatnya masing-masing.
ilmu pengetahuan ya ilmu pengetahuan, agama. agama ya agama. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Saya kira itu. Kalau ini menurut saya Bu, Iya. gitu. Kayak di Kristen juga ada kayak gitu. Misalnya orang-orang Kristen itu mencoba bikin teori kreasionisme sebagai bentuk perlawanan terhadap fakta evolusi. Gitu. Mereka kan nggak setuju sama evolusi karena evolusi itu menganggap bahwa makhluk hidup itu tidak diciptakan dan sebagainya, sedangkan agama kan sebaliknya, diciptakan, kun fayakun, jadilah terang, katakanlah seperti itu di Kristen gitu kan ya, maka terang itu jadi dan sebagainya tuh. Tapi fakta evolusi nggak begitu, gitu kira-kira. Bertentangan ya berarti agama sama sains. Bertentangan tapi tidak perlu dipertentangkan, saya kira. Sains itu nggak usah diperdebatkan. Jadi sains itu ranahnya ranah ilmiah, ranah empiris, sedangkan agama itu ranahnya ranah mitis. Itu, gitu kira-kira. Kalau dicocok logiin itu kan Dicocok. dicocolin gitu. Kalau di agama emang ada, terus tiba-tiba di sains berkembang, itu terus gimana coba? Di agama maksudnya gimana? Di agama kan teori Big Bang begini, terus ternyata emang sains tuh ya udah begini, tiba-tiba berubah gitu. Nah itu risikonya kan begitu. Jadi salah gitu di agama gitu. Nah itu saya kan tadi bilang risikonya begitu. Jadi tempatkanlah satu hal itu di lokasinya, jangan ambil lahan parkir orang lain, kan begitu. Itu kalau menurut saya. Makanya kemudian agak aneh juga ketika misalnya ada seorang teman yang kuliah di UNER dan dia bilang bahwa ternyata dia jurusan sains ya, dan dia bilang bahwa ada mata kuliah sains yang dihubungkan dengan agama. Itu agak aneh. Kita overload agama ya akhirnya. Agama itu menurut saya menjadi ranah pribadi, tidak jadi ranah publik. Kenapa jadi ranah pribadi? Karena negara kita kan negara beragam, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya. Kalau misalnya satu agama dipaksakan meluber ke ranah publik, itu nanti bagaimana dengan para penganut agama yang lain? Itu persoalannya. Kan begitu deh. Betul. Ya udah gitu kan, nggak usah mencampur adukan ya kan. Iya, jangan mencampur adukan karena memang dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda gitu kan ya. Agama itu ranahnya sama dengan misalnya seni ya, dia masuk ke wilayah yang memang tidak diartikulasikan oleh ilmu pengetahuan, itu menjadi wilayah seni, katakanlah begitu. Kisah-kisah di dalam kitab suci dan sebagainya gitu. Kira-kira balik lagi nih ke yang cerpen. Balik ke topik utama. Balik, kenapa, mau gimana? Itu cerpennya emang tiap tahun ya gitu ya? Ada lomba cerpen tiap tahun? Iya, setiap tahunnya itu bahkan lebih dari satu. Biasanya gitu, fantastis. Itu udah dari kapan tuh kalau dilihat dari pendaftarannya? Kalau pendaftarannya aku nggak tahu ya, tapi panitia itu menghubungiku itu sudah sejak bulan lalu. Berarti udah kekumpul nih. Berarti kira-kira untuk pengumuman kapan tuh? Nah, sebenarnya kan 2 hari yang lalu saya baru dapat naskah-naskahnya. Terus nanti tanggal 22 itu penjurian terakhir. Ya mungkin setelah tanggal 22. 2 hari lagi ya berarti ya. Nih deadline nih berarti. Iya, deadline. Tapi karena sudah terbiasa ya membaca naskah banyak sampai ribuan kadang-kadang, itu hal-hal semacam ini sudah biasa.
nggak berat. Oke, baik. Kan Lanjut. tadi kan bilangnya lomba ada cerpen dan juga puisi. Nah, itu juri yang bagian apa puisi apa cerpen? Dua-duanya. Dua-duanya. Kadang-kadang cerpen, kadang-kadang puisi. Karena memang dulu pernah nulis cerpen juga, nulis meskipun udah berhenti ya nulis cerpen. Buku cerpen saya udah 4 dan saya pikir udah cukup. Itu udah cukup. Puisi mau 4. Gitu. Jadi ya saya bisa lah, dianggap bisa menilai cerpen, menilai puisi. Udah bidangnya, udah kompeten. Iya. Aduh. Tuh. Nggak usah bilang. Nggak usah Meskipun bilang. Iya. Baik, bisa dilanjut lagi ngejurinya. Oke, thank you. Bye bye.